adalah kita pasang terlebih dahulu peraturan atau rules atau kesepakatan yang kita jadikan kesepakatan itu di keluarga kita, di kelas kita ataupun di sekolah kita. Ini harus menjadi yang ketiga, langkah ketiga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi hukuman dengan lemah lembut, kemudian punya persepsi bahwa memberikan pendidikan yang baik, menghukum dalam artian mengingatkan ketika anak itu salah, itu lebih baik daripada memberikan sedekah satu sok. Dan yang ketiga, muru sibyanakum bis-shalah idza balaghu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balaghu 'ashran. Muru, perintahlah anak kalian, sibyanakum, anak sibyan itu usia antara balik 9 sampai 15 tahun, itu diperintahkan untuk sholat. Idza balaghu sab'an, ketika dia umur 7 tahun, wadribuhum, dan pukullah mereka idza balaghu 'ashran, ketika dia sampai umurnya 10 tahun. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah perintah untuk menyuruh anak-anak kita sholat. Ini perintah yang pertama. Setelah Luqman Al-Hakim dalam Quran surah Luqman yang tadi, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Yang kedua, secara ibadah maka perintah sholat itu kemudian yang menjadi pertama diperintahkan, atau perintah sholat, perintah taat kepada Allah, perintah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sholat, fikih wudunya, fikih sholatnya. Inilah yang perlu di awal-awal masa perkembangan mereka, atau di bangku SMP, SMA, itu SD bahkan ya, SD kelas 4, 5, 6, kemudian SMP, SMA, itu menjadi prioritas yang utama. Kemudian dipukulnya itu nanti di umur 10 tahun. Artinya 7 sampai 10 tahun itu ada waktu 3 tahun. 3 tahun berapa hari? Kurang lebih 1000 hari. Berapa kali sholat? Kalau 1 hari 5 kali sholat. Jadi otomatis setelah diperintahkan dengan lisan, diingatkan, disosialisasikan dengan lisan selama 5000 kali, baru boleh mukul. Ini bantahan bagi yang mengatakan Islam itu radikal, Islam itu tidak pernah tidak berberi kemanusiaan. Ini Nabi memerintahkan disampaikan dulu secara lisan selama 5000 kali, baru kemudian setelah itu boleh dipukul. Dan pukulannya pun dijadikan batasan. Ketika engkau menghukum anak dengan pukulan, maka hindarilah wajah. Hindarilah wajah. Ini ada hadis itu juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian untuk tidak memukul di bagian wajah, untuk tidak memukul di bagian wajah, gitu ya. Ini salah satu bentuk menghukum, dan itu ada urutan-urutan menghukum. Yang pertama kita lihat dulu kesalahannya, karena menghukum itu adalah karena kesalahan. Kesalahan pertama adalah kesalahan dalam pemahaman. Jadi anak ini salah karena nggak paham. Harus kita klarifikasi dulu. Salah karena nggak paham, itu yang pertama. Kalau salah itu karena nggak paham, maka langkah hukumannya adalah diberikan pemahaman. Yang kedua, salah dalam aplikasi, yaitu si anak ini tidak mampu menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi ini juga harus kita mulai mengukur nih, kira-kira tugas ini selesai nggak dalam 1 minggu. Kalau enggak, jangan sampai memberikan hukuman ketika memang dirasa pekerjaan itu nggak selesai. Karena ini salah dalam aplikasi. Nah, seperti kesalahan kita mungkin pemerintah yang kemarin didiskusikan sama bapak-bapak ini, maunya PSBB tapi ternyata ya bandara masih dibuka, untuk kalangan-kalangan tertentu masih dibuka. Ini bisa jadi salah aplikasi. Kita di sekolah bisa kita praktekkan, bisa jadi salah dalam aplikasi ini adalah waktu yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan, jumlah tugas yang dibebankan, sehingga ini menjadi salah aplikasi. Bukan anaknya nggak bisa, anaknya ngerti, anaknya paham dengan perintah itu, tapi karena
kondisi waktunya, bisa jadi bersamaan dengan hal-hal penting lain yang juga harus dikerjakan di dalam sekolah. Dan yang ketiga, kesalahan yang terletak pada diri si anak sendiri karena kebiasaan-kebiasaan yang belum baik. Kebiasaan bisa jadi kebiasaan bangun tidur terlambat, kebiasaan tidak bisa membagi waktu, tidak bisa mengatur waktu. Nah, yang kesalahan yang ketiga inilah yang perlu kita pelajari, kemudian yang perlu kita siapkan bagaimana metode memberikan hukuman kepada mereka. Jadi ini salah satu bentuk yang disampaikan. Dalam rangka mengoreksinya itu ada beberapa hadis. Hadis yang pertama, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 7 menit lagi. Saya pernah bersyahid. Ini dari Abu Dawud, dari Abdurrahman bin Abi Uqbah, salah satu sahabat, karena dia pernah bertemu dengan Rasulullah. Budak dari Persia. Syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uhudan, pada perang Uhud. Fadarabtu rajulan minal musyrikin faqultu khudha minni wa anal ghulamul farisi. Ketika dia berperang dan melihat orang kafir Quraisy itu dalam keadaan sempoyongan, dia kemudian memukul dengan pedang atau dengan tombak, memukul. Ini anaknya ternyata masih muda, dia masih muda, belum sampai kepada masa dewasa. Dia ada perasaan marah kepada orang musyrik, yang mana orang musyrik dulu ketika budak Persia ini masuk Islam, atau budak Persia ini kemudian memeluk Islam, itu diremehkan sama orang Quraisy ini, diremehkan. Karena diremehkan, kemudian si budak ini ketika melihat orang Quraisy ini sempoyongan, dipukul sambil rasakan ini. Nah, seakan-akan dia masih punya jengkel gitu kan. Dulu ketika hidup dia rasakan ini. Faqultu khudha minni wa anal ghulamul farisi. Kamu tahu siapa saya? Saya adalah dulu anak muda budak Persia yang kamu hina-hina ketika saya Islam. Dan ketika itu Islam masih lemah gitu ya. Faltafata ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala halla khudha minni wa anal ghulamul ansariyu ibnu ukhtil qaum minhum. Kemudian ketika anak muda ini ngomong begitu kepada Quraisy, kemudian menolehlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya ghulam, wahai anak muda, jangan kau katakan seperti itu. Lebih baik kau katakan anal ghulam ansori, saya adalah anak muda Ansor. Ibnu ukhtil qaumi minhum, saya anak dari saudara perempuan kaum yang ada di sampingmu. Artinya saya juga sama-sama kaum Ansor. Kaum saya itu orang Farsia, orang Persia, yang mana orang Persia itu juga salah satu kaum saudaranya kaum Ansor. Dari teguran Nabi, dari hadis ini kan Nabi menegur. Ada 2 faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika Nabi melihat anak ini kemudian salah, jengkel kepada orang Persia, memukul orang Quraisy yang kemudian saat itu dia pernah meremehkan budak waktu dia masih budak, maka Nabi pertama tidak mendahulukan amarah. Maka ketika kita menghukum, maka yang pertama hindari menghukum dalam keadaan marah. Hindari menghukum dalam keadaan marah, karena ini akan tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, menggunakan kata-kata halla qulta. Nabi kalau bahasa Arabnya ini bahasa Arab yang paling halus, harusnya kan la, jangan. Tapi Nabi memakai kata-kata halla. Halla. Please jangan dong. Please jangan dong, gitu ya. Jangan halah bahasa Jawa. Halah kamu ini. Halah kamu ini. Halah. Jangan ya. Nah ini jangan Mas Rizal ya, jangan halah pakai bahasa ini. Nah, terus kemudian ada kata-kata halus lagi. Dia tidak boleh menyombongkan diri walaupun sudah menang, dan tidak mengatakan bahwa kurang Persia dulu. Enggak, dia mengatakan wa anal ghulam. Nabi menasihatkan, aku adalah anak dari sahabat Ansor.
yang mana ibnu ukhti qaumika, anak dari saudara perempuan kalian juga, Quraisy, Ansor, Persia, itu kan sama-sama satu rumpun Arab. Maka Nabi lebih mengajarkan, aku adalah anak Ansor yang juga saudara perempuan dari sukumu juga gitu. Artinya ini beberapa pemahaman. Cara memberikan hukuman, satu, tidak dengan marah, dua, dengan bahasa yang halus. Untuk yang pertama, bahasa halus gak bisa, langsung kedua. Nah, Akhoda Al-Hasan bin Ali, hadis yang kedua, ketika itu Hasan bin Ali, salah satu cucu Nabi, itu ngambil kurma sedekah. Kemudian Nabi mengatakan, kuh, bahasanya agak lebih, jangan. Ini hadis kedua ini, kenapa? Asumsinya Hasan bin Ali ini sudah pernah mendapatkan perkataan halus, sehingga perkataan yang kedua ini karena agak serius, setelahnya jangan. Sesungguhnya engkau mengerti bahwa kita tidak memakan harta sedekah. Yang ketiga ada lagi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di asfari wa gulamun aswad yuqalu anjasa. Ketika Nabi safar dengan salah satu seorang anak yang hitam, namanya Anjasah, yang mana Anjasah ini yahdu, dia sedang bernyanyi dengan suara yang keras, sehingga ketika itu suaranya sampai kepada kemahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ya Anjasah, waihaka ya Anjasah, waduh, sungguh suaramu itu membuat telinga saya terganggu, gatal gitu ya. Wahyaka ruwaidak sauqata bil qawarir, lebih baik engkau main dengan al-qawarir, dengan botol-botol seperti ini. Lebih baik kau main suara dengan botol-botol. Artinya ini adalah yang ketiga, ini kiasan, menegur tapi tidak langsung. Dia tidak ngomong jangan kamu nyanyimu ya, salah satu bisa jadi itu secara syariat nggak boleh, tapi karena dia masih baru masuk Islam, kemudian dia seorang budak, maka dia katakan apa? Sesungguh suaramu menggangguku. Ini kalau sungguh perbuatanmu membuat aku nggak nyaman. Dia tidak langsung mengatakan apa, tidak boleh begitu, haram, binar gitu ya, tidak langsung begitu. Jadi tiba-tiba dia menyampaikan sesuatu yang secara bertahap. Nah, kalau itu sudah nggak bisa, maka kemudian yang terakhir, dia kemudian dicambuk dan dipukul. Itulah beberapa hal-hal yang menjadi hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menghandle siswa, menghandle anak-anak kita, memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Itu yang menjadi catatan penting. Dan ini insya Allah, semoga, kenapa saya tadi ngambil buku ini, semoga, karena saya khawatir teman-teman bosan gitu kalau cuma istilahnya tausiahnya yang umum-umum saja, maksudnya lebih spesifik. Nanti kita harap buku-buku yang seperti ini bisa dibahas dalam kajian-kajian kita. Anak-anak kita terus belajar, maka seyogianya kita pun sebagai gurunya juga halakoh seperti hadis-hadis seperti ini, insya Allah bagus untuk konsumsi kita bagi guru-guru, sehingga kita ketika ngajar itu benar-benar kualitasnya bisa bertambah, sehingga anak-anak pun yang datang kepada kita akan berkualitas yang bertambah. Amin Allahumma amin.